Cek cek. Tes tes 1 2. Suara saya kedengaran? Tes tes 1 2 3. Cek cek. Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Ya, alhamdulillah di pertemuan ke-11 ini saya akan mengulangi penjelasan saya tentang histogram ekualisasi pada pertemuan ke-10. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan tentang histogram ekualisasi, tapi ada beberapa langkah yang kelewat. Mungkin ada versi sebelumnya saya dari versi orang itu mungkin ada yang kurang tepat ya. Jadi saya cari, karena saya lihat hasil histogram ekualisasinya dengan menggunakan fungsi outputnya agak berbeda, jadi saya cari referensi lain. Kebetulan saya ketemu yang dari Universitas Telkom. Dari situ saya akan jelaskan lagi tentang histogram ekualisasi. Langsung saja untuk penjelasan tentang histogram ekualisasi, kehitungan manualnya saja langsung ya. Karena sebelumnya sudah saya jelaskan tentang histogram ekualisasi. Jadi histogram ekualisasi itu tentang bagaimana merubah sebuah gambar yang intinya gambar grayscale ya, gambar keabuan yang terlalu gelap atau terlalu terang atau mengelompok di tengah. Itu kita ratakan histogramnya, otomatis gambar itu akan menjadi lebih terang. Contohnya seperti ini ya. Kalian bisa lihat di sebelah atas itu ada ada sebuah gambar keabuan terlalu gelap. Kalau kita bisa lihat di situ frekuensi kemunculan hanya pixel yang angkanya kecil, 100 ke bawah yang muncul, sedangkan pixel-pixel yang lebih terang tidak ada. Nah, dengan menggunakan rumus histogram ekualisasi, dia merubah pixel dengan angka baru sehingga dia lebih merata, banyak dari 0 sampai 250, sehingga otomatis gambarnya akan menjadi lebih terang. Bagaimana caranya? Saya akan jelaskan setelah ini. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya. Bentar saya share screen terlebih dahulu biar saya bisa nulis ya annotation. Saya buka PowerPoint-nya dulu.
Langkah-langkahnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mungkin ada 2 3 langkah yang kelewat gitu ya. Jadi mungkin kalau yang sebelumnya belum paham, saya ulangi lagi mungkin dari pertemuan ini akan jadi mudah lebih paham. Saya jelaskan semudah mungkin, sehingga kalian akan saya harap sih bisa memahami. Ini perhitungan langkah-langkahnya ya. Jadi kalau menggunakan fungsi MATLAB, saya nggak perlu mengetahui hitungan seperti ini ya, kita tinggal tulis di stack gitu ya. Itu sudah jadi outputnya, tapi itu kan kita nggak tahu prosesnya itu ya, nggak tahu cara kerjanya bagaimana, yang kita buat itu benar atau enggak. Jadi kita harus paham dulu prosesnya. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, kalau gambar asli, pertama ya kita masukkan sebuah gambar, kita rubah menjadi sebuah metrik ya. Gambar kan terdiri dari metrik angka ya. Pixel dari 0 sampai 256. Dari 0 sampai 255, totalnya 256. Karena apa? Karena mulainya dari 0 ya. Makanya 0 sampai 255, totalnya 256. Kenapa 256? Karena basisnya 8 bit. 8 bit itu 2 dipangkat 8 itu artinya 256. Cara kerja komputer seperti itu ya. Nah, ini contoh perhitungan manualnya. Saya nggak bisa ngasih contoh gambar real ya. Kalau gambar real, gambar real kan biasanya 200 kali 300 gitu ya. Gambar HD itu 1200 tinggi sama lebarnya ya. Kalau bisa saya kasih gambaran kenapa saya bisa seperti itu. Ukuran gambar HD. Nah, ini maksudnya seperti ini. Resolusi gambar itu 720, ukuran resolusi 1280 kali 720. Artinya apa? Artinya ada 1280 piksel ke bawah dikali 720 ke samping. Jadi perhitungannya sangat banyak. Kalau saya kasih contoh dengan gambar asli ya, nanti banyak banget ya, sampai ribuan. Itu baru ini 720 itu cuma belum HD ya. Kalau HD itu yang ini 1080 ya, artinya 1920 kali 1020. Apalagi nanti kalau sekarang udah yang 4K. 4K itu, nah ukuran gambar 4K udah 2000-an, 2000 piksel ya. 4900 kali 2000. Jadi sangat banyak. Semakin kecil pixelnya, gambarnya semakin jelas. Semakin kecil, semakin dikit misalnya gambarnya pecah-pecah. Seperti itu ya. Jadi paham konsep gambar di komputer seperti itu. Nah ini saya kasih contoh gambar dengan pixel, kalau disebut gambar ya nggak bisa disebut gambar. Pixelnya cuma 4 kali 4. Biar lebih mudah aja untuk ngasih contohnya 4 kali 4. 1, 2, 4 ke bawah, 4 ke samping. Kalau di sebuah metrik artinya array 4 dimensi atau metrik 4 kali 4. Kalau dalam sebuah rumus matematika. Nah, bagaimana? Ini contohnya, terus setiap baris kolom ini isinya adalah sebuah angka piksel ya. Kalau gambar real itu antara 0 sampai 256. Ini karena contoh ini antara 0 sampai maksimal 8 ya, biar hitungannya mudah saja. 3, 2, 4, 5, 7, 8, 2 seperti ini. Kalau gambar real 200, 150 gitu ya. Dari 0 sampai 256. Ini inputan gambar. Nah, kita ingin gambar ini kita ekualisasi sehingga lebih terang seperti gambar sebelumnya. Jadi gambar gambar apapun kalau kita ekualisasi nanti akan lebih terang. Nah, ini contohnya. Langkah pertama urutkan nilai matriksnya atau nilai yang di dalam gambar tersebut dari 0 ke paling besar. Kalau gambar real ya 0 sampai 256. Tapi ini ada gambar inputannya kecil, angkanya dari 0 sampai 11 saja. Saya kasih contoh di Excel biar ada gambaran nanti, karena salah satu tugasnya juga menggunakan Excel ya. Ini contohnya ya. Saya buat baru saja, kalau mungkin enggak di sini aja ya. Ini contoh gambar aslinya.
Langkah pertama adalah kita urutkan dari 0 ke nilai yang paling tinggi. 0 sampai 8 atau 0 sampai 10 terserah ya. Sama saja karena nanti sisanya 0. Enggak ada hitungannya hanya sampai 8. Itu langkah pertama. Jadi kita urutkan dari 0 sampai nilai yang paling besar. Itu langkah pertama. Jadi kalau kita buat program secara manual, gambarannya ya pertama buat metrik, harus bisa membuat metrik di bahasa pemrograman tersebut. Terus habis itu merubah metrik ini menjadi sebuah array. Metrik itu seperti ini ya. Array itu adalah metrik yang satu dimensi. Kalau metrik itu ada dimensinya, 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4. Ini sebenarnya masuknya ke algoritma pemrograman dasar ya, atau masuk ke kalkulus 1. Nah, selanjutnya setelah kita sudah bisa menampilkan merubah sebuah metrik ini menjadi sebuah urutan 0 sampai 11 atau 0 sampai nilai yang paling maksimal. Yang kedua adalah menghitung frekuensi. Dari langkah ini masih sama seperti yang sebelumnya, kita hitung nilai frekuensinya. Nilai frekuensi itu apa? Nilai frekuensi adalah mungkin yang lupa, mungkin masuknya ke statistik ya. Frekuensi adalah kemunculan angka gitu. Bukan angka, apapun bisa frekuensi munculnya penyakit, frekuensi munculnya motor. Ya berarti motor itu muncul berapa kali dalam berapa menit atau berapa hari. Kalau di sini frekuensi angka itu muncul berapa kali di dalam metrik ini. Panduannya metrik inputan. Ini inputannya ya. Langkah kedua kita hitung frekuensinya. Yang pertama adalah 0. Yang paling kecil dulu kita hitung cek 0 itu muncul berapa kali di dalam metrik tersebut. Nggak ada, berarti kosong. Selanjutnya adalah 1. 1 itu muncul berapa kali. Kita cek di sini. Nah, ngeceknya kan kalau di sistem ya pakai aplikasi, pakai program ya, program frekuensi. Kalau di Excel harusnya ada sih, saya lupa. Kalau kalian ngerjain nanti tugasnya menggunakan Excel, boleh pakai rumus, boleh pakai manual ya. Kemungkinan kalau Excel pakai VLOOKUP kalau saya ingat saya. Kalau di sini saya manual. Langkah pertama ini bisa turun ke bawah atau ke samping sama saja. Ini saya kasih contoh, ini yang ke bawah, ini yang ke samping. Langkah pertama ini urutkan, habis itu ngecek frekuensi, 0 muncul berapa kali, 1 muncul berapa kali, 1 muncul 1 kali. 2 kita cek, 2 muncul berapa kali. 2 muncul berapa kali? 1, 2, 3. Muncul 3 kali kita tulis. 3 kali. Terus 3 muncul berapa kali? 3 kali. 4 muncul berapa kali? 2 kali. 5 muncul berapa kali? 2 kali. 6 muncul berapa kali? 1 kali. 7 muncul berapa kali? 3 kali. 8 muncul berapa kali? 1 kali. Nah, ini akhirnya kita sudah bisa mendapatkan nilai frekuensi. Di program juga gitu, kita cek menggunakan sistem ya, menggunakan aplikasi ya, menggunakan for. Ya, 0 muncul berapa kali, 1 muncul berapa kali, 3 muncul berapa kali. Kalau sudah, ini sampai maksimal, ini maksimal 8, muncul 1 kali, habis itu 9, 10 karena nggak ada, pasti sisanya akan 0 ya. Oke, ini 2 langkah pertama. Sampai sini mungkin harusnya nggak ada masalah ya. Ini saya lihat di sini ada 8 orang yang hadir. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke langkah ketiga. Langkah ketiga ya. Jadi tadi mengurutkan, hitung frekuensi. Langkah ketiga adalah, nah ini yang kelewat di pertemuan sebelumnya penjelasannya. Langkah ketiga itu adalah menghitung probabilitas kemunculan. Probabilitas kemunculan. Probabilitas itu mungkin ini juga masuk statistik ya. Jadi biasanya kalau di ujian itu ada probabilitas dadu gitu ya. Dadu angka 1 itu kemunculannya berapa kali. Kan dadu 9 angka ya, berarti 1 bagi 9 kan, biasanya dibagi gitu ya. Nah ini, ngitung probabilitas frekuensi kemunculan itu caranya bagaimana? Kita bagi dengan
jumlah metriknya, yaitu baris kali kolom. Inputan metriknya tadi berapa? Barisnya 4, kolomnya 4. Artinya kita bagi dengan 4 kali 4, yaitu 16. Jadi langkah selanjutnya adalah menghitung probabilitas kemungkinan, yaitu frekuensi dibagi dengan 16. Kita implementasikan di Excel dulu. Nanti saya kasih contoh di programnya. Termasuk tugasnya juga membuat program. Jadi setiap frekuensi ini, nilai ini kita bagi menjadi total barisnya 4, kolomnya 4, berarti 16 ya. Jadi frekuensi kita bagi 4 kali 4, 16. Kalau di Excel ya kita menggunakan formula sama dengan C7 bagi 16. 0 bagi 16, 0, kita sisanya tinggal tarik ke bawah. Nah, 1, 0,065, 3, 1875. Bentar, ini sisanya saya hapus dulu. Ini langkah pertama, kedua, langkah ketiga, yaitu membagi dengan total baris kali kolom. Oke, itu langkah ketiga. Sampai sini ada pertanyaan? Karena nanti masing-masing mengimplementasikan di program dan juga di Excel. Jadi langsung saya kasih tunjuk tugasnya saja biar ada kalian sudah ada mungkin ada pertanyaan yang pengen ditanyakan. Jadi nanti tugasnya, karena langkah sebelumnya itu ada yang kelewat, jadi tugas ke-8 yang Excel itu sebelumnya saya hapus, jadi tugas 8 hanya buat UI saja. Saya tampilkan, ada yang sudah mengumpulkan. Jadi untuk tugas 8 itu nggak perlu yang Excel-nya. Tugas 8 cukup buat tampilannya saja seperti ini ya. Buat proses GUI-nya saja. Browse image, menampilkan histogram dengan fungsi, yang bawah dengan manual seperti ini saja. Untuk yang Excel-nya nggak perlu karena ada langkah baru yang kelewat, jadi dikumpulkannya di tugas 9. Contohnya seperti ini. Ada metrik 3 kali 3 berisi NIM masing-masing. Ini NIM, saya contoh NIM ini, berarti metriknya 3 kali 3, 312, 010, 16, 0. Buat perhitungannya manualnya dengan Excel. Inputnya ini, proses perhitungannya, akhirnya menjadi sebuah output baru dengan angka baru. Selanjutnya buat program yang outputnya harus sama, tetapi selain Python. Karena nanti saya sudah kasih contoh program Python ya. Kalian silakan pakai bahasa pemrograman lain, MATLAB, Java, dan sebagainya. Jadi contohnya seperti ini. Ini inputnya, outputnya ini. Sama, inputnya harus sama dengan yang di Excel. Kalau yang nggak sama dengan Excel berarti ada yang salah. Jadi tujuan Excel itu untuk sebagai pembanding program kita yang kita kerjakan itu sudah benar perhitungannya atau belum. Nah, di sini kita lihat 17, 13, 15. Ini kita cek 17, 13, 15. 6, 13, 6, 13, 26. Nah, kalau sudah sama, berarti program yang kita sudah buat sudah benar perhitungannya. Kita sudah bisa membuat histogram ekualisasi secara manual. Jadi untuk tugas 9. Supaya bisa membuat program ini, saya jelaskan langkah-langkahnya. Nggak susah. Ya ini langkah-langkahnya. Langkah pertama, buat metrik terlebih dahulu. Boleh manual, boleh langsung gitu ya. Manual itu maksudnya biasanya kalau di algoritma dasar itu kan masukkan jumlah baris, masukkan jumlah kolom, masukkan baris 1, kolom 1, masukkan baris 1, kolom 2. Boleh seperti itu atau langsung saja metrik ini. Terus nilai pixelnya ini, nilai frekuensinya ini. Seperti itu juga boleh. Tadi saya lanjutkan ke langkah ketiga. Yaitu tadi bagi dengan baris kolom ya. Kalau sudah, langkah keempat yaitu hitung distribusi kumulatif. Nah ini kita baru menghitung distribusi kumulatif. Kalau sebelumnya langsung hitung distribusi kumulatif ya, yang ini kelewat. Jadi harusnya dihitung dulu di frekuensi kemunculan, baru hitung distribusi kumulatif. Mungkin yang lupa distribusi kumulatif itu apa? Distribusi kumulatif itu penjumlahan dari angka sebelumnya. Jadi 0, ini kan, kita tambahkan dengan angka yang sampingnya, kita taruh di sini,
Habis itu kita tambahkan dengan angka sebelahnya, kita taruh di sini gitu ya. Kita tambahkan dengan angka sebelumnya, kita taruh di sini. Kalau di Excel implementasinya, mungkin ada yang belum pernah pakai Excel, distribusi kumulatifnya itu artinya adalah yang pertama pasti 0 ya. 0. Ya, kalau nolnya nggak ada sih, kalau ada ya nilainya sama tetap. Bawahnya yaitu angka atasnya kita klik, kita jumlahkan dengan angka bawahnya. Kita enter, nah ini angka yang baru. Habis itu kita tinggal tarik ke bawah. Ini gunanya Excel, nggak perlu ngitung lagi setelahnya. Nah ini adalah hasil dari penjumlahan angka sebelumnya dengan angka setelahnya. Sama ini juga hasil dari angka ini ditambah dengan angka terus sampai ke bawah. Akhirnya kita mendapatkan nilai distribusi kumulatif. Ini langkah keempat. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk sampai di sini? Untuk langkah keempat. Pak, Ya. itu kan matriksnya kalau 4 kali 4 ya, berarti kan kita pakainya NIM, berarti 3 kali 3 ya Pak? Ya, ini NIM 3 kali 3. Di sini sudah saya tulis 3 kali 3, jadi nanti dibaginya juga dibagi dengan 3 kali 3 atau 9. Ya. Oke. Kalau di program disesuaikan dengan gambarnya, gambarnya bisa 600 kali 600 dan seterusnya. Oh iya. Ya, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan. Dari sini tinggal satu langkah lagi ya. Dari sini tinggal satu langkah lagi. Ini yang belum kelewat sebelumnya. Jadi ada 2 langkah yang kelewat dari penjelasan saya sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu dari sini kita kalikan dengan, kalau gambar asli itu kita kalikan dengan nilai maksimal dari grayscale. Nilai maksimal dari grayscale ya 256 ya. Jumlah ranknya ya angkanya 256. Karena ini adalah inputannya bukan gambar asli, di contoh ini saya ambil nilai 20. Saya niru dari PowerPoint yang video yang saya share di WhatsApp itu ya, dari apa namanya, Universitas Telkom. Bentar saya buka dulu videonya. Jadi sebenarnya ini tergantung kitanya. Kalau contoh ya, saya kalau gambar real itu pasti 256. Kalau ini inputannya bukan gambar real, 20 saja. Angkanya juga angka kecil ya. Bentar saya lihatin videonya. Nih. Then we want to change the intensity rank, artinya jadi kita ingin ekualisasikan nilainya dengan rank 1 sampai 20. Makanya kita bagi dengan kita kali multiply dengan angka 20. Jadi kalau gambar real kan dari 0 sampai 256, artinya 256. Jadi dikalikan 256. Kalau di sini di Universitas Telkom ini dia nggak ngasih contoh programnya ya. Dia kampus-kampus negeri biasanya cuma kayak gini kuliahnya. Dia hanya ngasih penjelasan programnya ya. Dosen kadang nggak ngasih contoh kodenya sama sekali. Cuma sini aja, hitungan, contoh perhitungannya aja, sama input outputnya. Ini saya kasih contoh programnya, tapi nanti kalian implementasikan dengan bahasa pemrograman lain. Penjelasannya juga bahasa Indonesia ya. Nah, kita kalikan dengan angka 20. Di sini angka 20. Nanti di tugasnya juga 20 saja. Jadi tiap nilai di cumulative probability istilahnya, CP, atau cumulative frekuensi dari sebelumnya, kita kalikan 20. 0 kali 20, 0. Ini kali 20 jadi 125, 5, 8. Kalau sudah dapat, baru kita genapkan biar O hilang, komanya hilang. Kalau di sini kita kali 20 dulu. Kalau di Excel ya. Ini kali menggunakan bintang 20. Makanya
Agak aneh kalau ada yang mengerjakannya pakai Word atau PDF ya, karena dengan Excel lebih mudah, tinggal tarik seperti ini, nggak perlu ngitung manual. Termasuk yang tugas konvolusi, kenapa saya minta pakai Excel. Ya udah, ini juga kali 20, 20, 20, akhirnya kita dapat nilai. Ini nilai akhir yang akan kita gunakan untuk output di sini, pixel gambar baru. Nah, karena pixel itu nggak ada koma, di dalam gambar metrik itu nggak ada koma, ya kita hilangkan komanya. Nah, di sini perbedaannya. Kalau di sebelumnya saya mengatakan bahwa penggenapannya itu menggunakan penggenapan ke atas atau ke bawah. Kalau di sini dijelaskan penggenapannya itu harus ke bawah, bukan ke atas. Mana yang penjelasannya? Saya juga dari referensi orang luar lain juga penggenapannya ke bawah. Jadi bukan pakai round. Kalau di Excel pakai round down. Dan round, kalau round saja nanti naik ke atas. Ini. Finally, aduh, nggak ke set, nggak ke. We round the decimal value obtained to the lower integer. Artinya ke nilai terbawah. Atau bisa dikenal floor rounding. Jadi kita round atau kita genapkan ke bawah. Penggenapan ke bawah harusnya nggak ada masalah ya. Maksudnya penggenapan ke bawah itu apa? Kalau 1,5, ada yang nggak tahu ya, ya menjadi 1,8 atau 1,9 tetap menjadi 1. Jadi nilai di belakang koma dihilangkan, diambil nilai depannya. Nggak ada penggenapan. Biasanya kan standarnya 1,9 digenapkan ke 2, karena lebih ke 2 ya. Tapi ini penggenapannya ke bawah. Kalau di Excel kita menggunakan round down. Round D-nya 2, down, dalam kurung, nilainya kita klik, kita koma, 0, artinya tidak ada angka di belakang koma. Dari situ kita tarik ke bawah. Nah, ini otomatis muncul ya outputnya, karena sudah saya setting untuk ngambil dari sini. Nah, ini kan 0 sebelumnya. Saya Ctrl Z, nah ini muncul. Kalau sudah dapat nilai pixel baru ini, baru kita isikan ke output metriknya. 3. 3 berubah menjadi 3 ini berubah menjadi 8. Ini menjadi 8. Saya kasih annotation biar jelas. 3, kita cek di output di sini. 3 berubah menjadi berapa? 8. Kita taruh di sini. 2. 2 berubah menjadi berapa? 5. 5 kita taruh di sini. Akhirnya kita mendapatkan nilai pixel yang baru. Ini histogram ekualisasi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini sudah sangat saya ini ya jelaskan sampai detail ya. Kalau masih belum jelas, saya kasih contoh yang NIM. Saya kasih contoh lagi yang NIM. Nah, NIM, ini yang tugas. Jadi tugasnya NIM masing-masing. Saya ambil ini NIM yang kemarin izin nggak kuliah lagi, katanya pindah kampus. 3120, kelas lain sih, bukan kelas ini. 3120, 10160. Cara ngerjakannya bagaimana? Ini contohnya. Cara ngerjakannya seperti ini. Jadi saya kira nggak sampai 15 menit selesai ya untuk tugas nomor 1. Ini NIM. Tulis dulu output dalam bentuk metrik ini ya namanya. 3 kali 3, 3, 1, 2, seperti ini. Ya, kita buat dulu pixel. Pixelnya apa saja dari 0 sampai 9 atau 10 terserah ya. Sebenarnya ini paling tinggi nilainya 6. Artinya cukup sampai 6 sebenarnya. Kalau kita lihat di sini bawahnya nilainya sama semua kan. Ini saya buat 9 biar lebih jelas saja. Kita cek 0 berapa kali munculnya? 3. 1 berapa kali munculnya? 3. Ini saya manual ya. 0 berapa kali? Kita lihat 1, 2, 3. Saya tulis 3. 1 kita tulis 3, 1 dan seterusnya sampai ke bawah. Kalau sudah, kita bagi dengan baris kali kolom. Total baris kali kolom itu 9. 3 kali 3, 9. Artinya kita bagi dengan 9. C7 bagi 9. Enter. Kita tarik ke bawah. Ya.
Saya hapus. Nah, CI adalah distribusi kumulatif. Artinya ini kita jumlahkan dengan angka sebelumnya. Angka atasnya yang pertama kita jumlahkan dengan angka sampingnya, terus kita tarik ke bawah. Terus CI dikalikan dengan rank. Ranknya 20 ya, sama dengan contoh. Artinya setiap distribusi kumulatif kita kalikan dengan 20. Kalau sudah dapat, ya kita round. Ini adalah pixel yang baru, kita genapkan ke bawah. Round down. Nilai CI-nya kali 20, kita round down, 0,0. Kita tarik ke bawah. Nah, kalau sudah, kita masukkan di dalam output. Nah, di 3, kita cek di sini, 3, oh 3 ini. Berubah menjadi berapa? 17. Sampai seterusnya. 6 berubah menjadi berapa? 20. 0 berubah menjadi berapa? 6, jadi 6. Akhirnya output. Seperti itu untuk tugas nomor 1. Ini untuk panduan kita buat program ya. Jadi kita harus bisa buat program dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, nanti outputnya ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sekarang ke implementasi programnya. Saya sudah buat programnya dalam bentuk bahasa pemrograman Python di sini. Kalian bisa cek, saya kasih penjelasannya. Kalau saya jalankan, nggak loading ya, karena dia proses banyak. Nah ini semuanya saya output ya, artinya untuk ngecek sudah sama atau belum tiap langkahnya. Makanya saya output masing-masing langkah. Aslinya ya nggak apa-apa langsung input output itu boleh. Kalau kita lihat di sini, ini inputannya di ini ya, contoh di sini sama ya inputannya. Dari sini kita rubah menjadi array list. Itu kan dalam bentuk metrik ya. Ini menjadi array atau list dalam satu baris. Habis itu kita cek dia berapa baris, berapa kolom. Kolom ada 4, baris ada 4, luas baris kolom sama dengan 16. Jadi input metriknya adalah ini. Habis itu frekuensi kemunculan adalah ini. Ini frekuensi luas probabilitasnya, kumulatif probabilitasnya, ini digenapkan, akhirnya outputnya ini. Codingannya bagaimana? Nah ini, kalau di metrik, kita harus panggil library-nya, import numpy sama mat di sini. Terus main programnya di bawah ya, karena ini adalah fungsi untuk menghitung frekuensi. Ini main program pertama, kita siapkan metriknya dulu. Kalau di MATLAB lebih mudah ya, kita buat metrik nggak seperti ini. Kalau di MATLAB buat metrik, ini pertemuan pertama kayaknya. Tinggal tulis saja metrik sama dengan kita pengen metriknya berapa. Tinggal tulis saja. 1, 1, 1, 3 kali 2 ya gini. 1, 1, 1, tutup, enter. Nah itu sudah jadi metrik. Kalau kita nggak pakai titik koma, dia langsung output ya. Kalau kita titik koma, dia menyimpan menjadi variabel metrik. Kita lihat di sini, ini variabel metrik. Kalau kita pengen cetak, ya tinggal tulis metrik. Nah, MATLAB lebih mudah. Kalau di Python atau bahasa pemrogramannya agak susah. Jadi seperti ini, kita harus pakai variabel library numpy, np, terus kita dikasihkan array. Ini array artinya array 4 kali 4. Habis itu kita rubah menjadi
sebuah list atau urutan. Kalau di Python ini pakai flatten, terus tulis, terus saya cetak, saya masukkan ke dalam variabel daftar, kita cetak daftar. Ini untuk ngecek maksimal di dalam daftar itu ada berapa. Terus untuk ngecek kolom barisnya pakai matrix shape, print kolom, print baris, luas baris, baris kali kolom. Nah ini frekuensi ini saya ambil dari kode orang lain ya, tapi saya tambahkan proses untuk histogram ekualisasinya. Sebenarnya ini program frekuensi saja. Ini untuk mencetak frekuensi, terus setelah sudah mendapatkan nilai frekuensi, kita bagikan dengan luas. Habis itu kita cek kumulatif probability-nya, terus kita kalikan 20, setelah itu kita genapkan. Kalau di Python pakai matfloor. Habis itu kita rubah ke dalam sebuah metrik baru. Nah, tugas kedua adalah membuat program. Ini kalau merasa kesulitan nanti akan saya buat ini UAS ya, maksudnya ini menjadi tugas pertama. Ini untuk yang merasa kesulitan ya. Sebenarnya mudah. Ini kumpulan dari beberapa program di algoritma dasar. Jadi membuat program histogram ekulasi dengan name, inputnya adalah name masing-masing, outputnya adalah harus sama dengan yang dari Excel. Contohnya seperti ini. Outputnya ini sama dengan yang Excel. Tapi jangan pakai Python karena saya sudah kasih contoh dengan Python. Kalian boleh pakai MATLAB, Java, C++, JavaScript, PHP, VB, Delphi, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya bagaimana? Nah ini triknya, langkah-langkahnya. Kalau kalian mikirin kayaknya susah, ya akan susah beneran ya. Dipikirkan drop down-nya dulu, langkah-langkah algoritmanya. Ini saya sudah tulis langkah-langkahnya 10 poin. Jadi satu poin mungkin 10 poinnya. Nah di sini yang pertama kalian harus bisa buat initially metric atau membuat citra input. Bagaimana membuat citra? Membuat metrik ya. Kalau tadi di MATLAB saya sudah kasih contoh seperti ini. Ya ini, kalau sudah bisa, rubah dari metrik ke array atau ke list gitu ya. Habis dari situ hitung baris dan kolomnya. Metrik tersebut itu barisnya berapa, kolomnya berapa, terus total dari baris kali kolom. Setelah sudah dapat, hitung frekuensi tiap angka. Nah, kalau merasa kesusahan, ya cari aja ya di Google program menghitung frekuensi seperti ini di MATLAB. Atau kalau saya sarankan sih pakai bahasa Inggris karena referensi bahasa Inggris lebih mudah. Finding frekuensi. Ini finding frequency of element in array MATLAB. Itu ya langkah-langkahnya. Jadi kalau sudah bisa menghitung frekuensi, kalikan tiap frekuensi dengan total baris kali kolom. Kalau masih bingung ya cari cara mengkali program menghitung ini array di MATLAB gitu ya. Seperti itu ya langkah-langkahnya. Jadi kalau outputnya sudah sama, baru ke langkah selanjutnya. Hitung kumulatif probability, terus kalikan nilai CP dengan angka 20, kemudian genapkan ke bawah, ganti input dengan metrik yang baru, habis itu cetak output. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan?
Jadi ini sebenarnya intinya adalah materi-materi di logika algoritma dasar ya, metrik, array, mengalihkan metrik, menghitung frekuensi gitu ya. Jadi saya harusnya nggak ada masalah. Jadi kalau ada masalah silakan ditanyakan saja di grup atau merasa nggak ada masih belum paham, nanti saya di pertemuan selanjutnya saya jelaskan dari awal lagi bagaimana menampilkan, nggak apa-apa saya ulangi materi tentang array dan metrik ya. Ini maksudnya struktur data, mata kuliah struktur data. Saya lebih senang kalau satu materi di beberapa pertemuan tetap materi itu tapi masing-masing paham daripada banyak materi tapi nggak ada yang nyantol sama sekali ya. Gitu. Oke, silakan dikerjakan. Kalau enggak dari nomor satu, terus kalau nomor dua ini dicicil dulu ya. Apalagi kan waktunya masih lama, sampai UAS 5 pertemuan, 5 minggu lagi. Paling enggak nyicil nomor satu dulu, nomor dua dulu, nomor tiga dulu gitu ya. Bukan nomor dua, satu dulu kalau bisa baru lanjut ke nomor dua. Diskusikan dan diskusi gitu ya, biar saling bisa menjelaskan. Ya itu saja, saya kira cukup. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya, jangan malu bertanya, tanya saja. Saya kira juga semuanya juga hmm, mungkin ada yang masih belum paham gitu ya, jadi tanyakan aja, nggak apa-apa. Saya juga nggak mungkin nggak saya jawab, nggak saya jawab apa, nggak saya jelaskan gitu ya, pasti saya kasih penjelasannya seperti itu. Oke, kalau mungkin ini agak satu kelas nggak ada yang selesai atau mungkin masih bingung, nanti saya tugasnya akan saya rubah jadi seperti ini. Ya, tugas ke-9 ini saja. Masing-masing buat metrik, isinya NIM-nya masing-masing. Perasaan dulu sudah pernah ya, tugas 1 ya ini. Sudah, baru merubah metrik ke list menjadi tugas ke-10. Kalau sudah, baru ke tugas selanjutnya, yaitu sini. Jadi nanti sampai semuanya bisa langkah ini terselesaikan. Saya anggap sih seperti itu. Oke, kalau ada ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Ini teori ini bisa kalian ambil pakai untuk tugas akhir ya, tugas akhir pengolah citra. Saya kasih contoh program meningkatkan gambar dengan histogram. Saya tambahkan set AC dulu ini. Nah, jadi nanti bisa dipakai untuk ini nggak ada judulnya, nggak ada kasusnya. Bentuknya seperti ini. Ini bisa judul skripsi ya, ini skripsi. Perbaikan citra tapi nggak ada kasusnya. Jadi kalian bisa ambil citra, biasanya citra gua untuk ngecek bagaimana sebuah gambar itu sudah bagus atau belum, itu bisa seperti itu ya. Nah, untuk mengetahui kualitas gambar itu nanti ada pertemuan selanjutnya, ada ini namanya nih, mean, standar, median, gambar itu sudah bagus atau belum, dicek. Jadi sebenarnya materi ini sudah cukup untuk kalian pakai di tugas akhir, topik dalam tugas akhir. Sebenarnya citra yang paling sering sih citra medis itu gambar rongsen, gambarnya terlalu gelap. Nah itu dipakai untuk memperbaiki citra rongsen paru. Itu juga bisa menggunakan metode histogram ekualisasi. Itu saya sudah cukup ya daripada yang sekarang itu kebanyakan skripsi membuat sistem penjualan, sistem toko online. Itu tugas akhir anak SMK
ini SMK rekayasa perangkat lunak aja sudah bisa membuat seperti itu ya. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah datang. Silakan dikerjakan tugasnya. Kalau yang ada yang kurang paham, silakan ditanyakan. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya.